Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Safa Putrusylvana dengan NPM akhir 232. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 20 mengenai akuntansi pensiun. Nah, sebelum menjelajahi lebih dalam lagi materinya, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih pengertian dan tujuan dari akuntansi pensiun sendiri. Jadi, pensiun plan atau program pensiun adalah pengaturan di mana perusahaan itu memberikan manfaat dalam bentuk pembayaran kepada karyawan yang sudah pensiun sebagai kompensasi atas jasa mereka selama bekerja dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan tersebut perusahaan itu bertanggung jawab menyetor dana ke dalam program pensiun. Sementara lembaga pengelola bertugas menginvestasikan dana tersebut dan menyalurkan manfaat kepada pensiunan dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari program pensiun. Jenis yang pertama yaitu Defined Contribution Plan atau program iuran tertentu. Nah, dalam sistem ini itu perusahaan hanya menentukan besarnya kontribusi atau iuran yang dibayarkan dalam dana pensiun setiap periode. Nah, jenis yang kedua yaitu Defined Benefit Plan atau program manfaat tertentu. Nah, dalam sistem ini itu perusahaan menjamin jumlah manfaat pensiun tertentu yang akan diterima karyawan ketika masa pensiunnya datang. Nah, biasanya itu berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir dari karyawan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan alur dari dana pensiun. Nah, dalam sebuah program pensiun itu umumnya terdapat 3 pihak utama. Yang pertama yaitu perusahaan atau employer, di mana perusahaan itu merupakan pihak yang memberikan kontribusi dana pensiun tersebut. Lalu yang kedua yaitu dana pensiun atau pensiun fund, di mana ini tuh merupakan lembaga yang mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Dan pihak yang ketiga atau pihak yang terakhir yaitu penerima pensiun atau retired employee, yaitu karyawan itu sendiri, di mana merupakan karyawan yang menerima manfaat setelah pensiun. Nah, dana pensiun ini dikelola secara terpisah secara hukum dan akuntansi dari suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan untuk dana pensiunan berbeda dari laporan keuangan perusahaan sponsor gitu. Nah, subbab selanjutnya yaitu risiko, tantangan, dan peran dari program pensiun dalam sebuah aturan yang ada di akuntansi. Nah, perusahaan itu menghadapi risiko besar, terutama dalam program Defined Benefit Plan. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan itu harus memastikan ketersediaan dana untuk membayar manfaat masa depan. Nah, nilai kewajiban dan biaya yang diakui seringkali tidak sama dengan kontribusi tunai aktual karena bergantung pada asumsi seperti tingkat suku bunga, tingkat kematian, dan hasil investasi. Nah, oleh karena itu, perhitungan akuntansi untuk program ini atau program pensiun itu bersifat rumit dan penuh ketidakpastian, sehingga membutuhkan penilaian profesional dari aktuaris atau ahli statistik dan keuangan. Nah, lalu apa sih peran dan aturan akuntansinya? Nah, karena pentingnya informasi yang akurat mengenai kewajiban pensiun, lembaga seperti IASB atau International Accounting Standards Board telah mengeluarkan aturan yang komprehensif untuk memastikan pelaporan yang transparan dan konsisten. Nah, aturan ini itu membantu perusahaan dan pengguna laporan keuangan memahami besarnya kewajiban, risiko, serta dampak keuangan jangka panjang dari program pensiun terhadap kondisi perusahaan. Gitu, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran
aktuaris dalam akuntansi pensiun. Permasalahan yang terkait dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun tersebut sesuai untuk kelompok karyawan yang cukup. Aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program sertifikat yang panjang dan ketat untuk memperkirakan probabilitasi peristiwa di masa depan dan dampak keuangan. Industri asuransi pekerjaan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang penetapan resmi dan aspek lain dari polis asuransi. Perusahaan sangat bergantung pada aktuaris untuk membantu dalam mengembangkan penerapan dan menandai dana pensiun. Ukuran tanggung jawab sebagai besar kesepakatan bahwa kewajiban pensiun memberi kerja adalah kewajiban kompetensi tertunda yang dimiliki kepada karyawan atas jasa mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Salah satu tolak ukur kewajiban pensiun adalah berdasarkan hanya pada manfaat yang telah diberikan pada karyawan. Manfaat yang telah diberikan adalah manfaat yang berhak diterima karyawan meskipun ia tidak memberikan jasa tambahan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun mensyaratkan jumlah minuman tahun masa kerja tertentu kepada perusahaan sebelum karyawan mencapai status manfaat yang telah diberikan. Perusahaan menghitung kewajiban manfaat yang telah diberikan hanya dengan menggunakan manfaat yang telah diberikan pada tingkat saat ini. Selanjutnya, melaporkan perusahaan kewajiban manfaat pasti atau aset. IASB mewajibkan semua perusahaan dalam kewajiban imbalan pasti dapat dan aset program pada periode berjalan diakui dalam laba rugi komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan penerapan akuntansi berbasis aktuar untuk pensiun atau prinsip pengakuan beban. Artinya, perusahaan melaporkan beban pensiun saat karyawan bekerja dan memperoleh manfaat, alih-alih saat karyawan menerima manfaat setelah pensiun. Disebut sebagai basis kas atau bayar sesuai pemakaian. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Permasalahan yang terkait dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun tersebut sesuai untuk kelompok karyawan yang cukup. Aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program sertifikat yang panjang dan ketat untuk memperkirakan probabilitasi peristiwa di masa depan dan dampak keuangan. Industri asuransi pekerjaan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang penetapan resmi dan aspek lain dari polis asuransi. Perusahaan sangat bergantung pada aktuaris untuk membantu dalam mengembangkan penerapan dan menandai dana pensiun. Selanjutnya, ukuran tanggung jawab sebagai besar kesepakatan bahwa kewajiban pensiun memberi kerja adalah kewajiban kompetensi tertunda yang dimiliki kepada karyawan atas jasa mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Salah satu tolak ukur kewajiban pensiun adalah berdasarkan hanya pada manfaat yang telah diberikan pada karyawan. Manfaat yang telah diberikan adalah manfaat yang berhak diterima karyawan meskipun ia tidak
memberikan jasa tambahan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun mensyaratkan jumlah minuman tahun masa kerja tertentu kepada perusahaan sebelum karyawan mencapai status manfaat yang telah diberikan. Perusahaan menghitung kewajiban manfaat yang telah diberikan hanya dengan menggunakan manfaat yang telah diberikan pada tingkat saat ini. Yang selanjutnya, melaporkan perusahaan kewajiban manfaat pasti atau aset. IASB mewajibkan semua perusahaan dalam kewajiban imbalan pasti dapat dan aset program pada periode berjalan diakui dalam laba rugi komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan penerapan akuntansi berbasis aktuar untuk pensiun atau prinsip pengakuan beban. Artinya, perusahaan melaporkan beban pensiun saat karyawan bekerja dan memperoleh manfaat, alih-alih saat karyawan menerima manfaat setelah pensiun, disebut sebagai basis kas atau bayar sesuai pemakaian. Selanjutnya, kewajiban manfaat pasti bersih atau aset. Kewajiban manfaat pasti bersih atau aset juga disebut status pendanaan adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus diukur sebagai berikut: kewajiban manfaat pasti sampai nilai wajar aset program. Defisit atau surplus sering disebut sebagai status pendanaan program pensiun jika kewajiban manfaat pasti lebih besar daripada aset program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban manfaat pasti lebih kecil daripada program pensiun mengalami surplus. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang apa sih itu pelaporan perubahan dalam aset. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada biaya layanan. Nah, biaya layanan ini termasuk dalam komponen net income. Biaya layanan saat ini muncul dari nilai kini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode berjalan. Biaya layanan masa lalu merupakan perubahan dalam nilai kini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode-periode sebelumnya, umumnya terjadi karena adanya amandemen atau perubahan terhadap program pensiun. Dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif dalam bagian operasional dan mempengaruhi penghasilan bersih. Nah, di sini perusahaan harus mempertimbangkan level kompensasi masa datang dalam mengukur kewajiban kini dan beban pensiun periodik. Begitu. Kedua, ada bunga neto. Di sini dihitung dengan cara mengkalikan tarif diskonto dengan status pendanaan dari program pensiun. Nah, program pensiun ini merupakan kewajiban manfaat pasti yang dikurangi dengan aset program pensiun. Kewajiban neto manfaat pasti yang dihasilkan dari beban bunga. Aset neto manfaat pasti yang dihasilkan dari pendapatan bunga. Nah, jumlahnya selalu ditampilkan di bawah bagian operasional dari laporan laba rugi pada bagian pembiayaan. Ketiga, ada pengukuran kembali. Di sini pengukuran kembali itu termasuk dalam komponen Other Comprehensive Income atau OCI. Nah, untuk untung dan rugi yang berkaitan dengan kewajiban manfaat pasti itu harus diukur kembali. Kemudian atas nilai wajar dari aset program pensiun itu juga harus diukur kembali untung dan ruginya. Komponen ini dilaporkan dalam other comprehensive income seperti yang saya tadi bilang di net of tax. Untung atau rugi pengukuran kembali ini mempengaruhi penghasilan komprehensif dan tidak mempengaruhi penghasilan bersih. Begitu. Oke, sekarang lanjut langsung ke akuntansi program pensiun. Akuntansi program pensiun ini merupakan investasi dalam bentuk saham, obligasi, efek lainnya, dan real estate. Dilaporkan dengan nilai wajar dan memiliki kontribusi pemberi kerja dan imbalan aktual dari aset program pensiun menambah nilai aset program pensiun. Manfaat yang dibayarkan kepada para karyawan akan menurunkan nilai aset program pensiun. Sebagai contoh saja langsung kita ke
kasusnya dari Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pound sterling pada 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, Hasbro memasukkan dana sebesar 300.000 ke dalam program dan membayarkan manfaat pensiun sebesar 250.000. Imbalan aktual dari aset program tahun ini adalah 210.000. Hitunglah jumlah aset program pensiun pada 31 Desember 2019. Nah, kita langsung jawab di sini. Terdapat plan asetnya tadi kan 4.200.000. Lalu kemudian ditambah dengan kontribusi dari Bayi Hasbro 300.000 kan tadi memasukkan dana pada 2019 itu. Nah, kemudian membayarkan ditambah dulu ke imbalan aktual dari aset program tahun ini sebesar 210, kemudian dikurangi oleh pembayaran manfaat pensiun sebesar 250, sehingga plan asetnya pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 4.460.000. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi yaitu berapa pengusahaan beberapa perusahaan menghitung imbalan aktual sebagai berikut. Nah, perusahaan ini beberapa perusahaan itu juga menghitung imbalan ini dengan cara lain, yaitu ketika plan aset masuk 4.200.000, kemudian dikurangi lagi plan asetnya 4.200.000, lalu increase in fair value of plan asset sebesar 260.000. Ini nanti ditambah, lalu kemudian deduct contribution to plan sebesar 300.000, kan tadi dimasukkan dana, akhirnya ditambah, lalu kemudian menambahkan lagi 250.000 dari pembayaran manfaat pensiun. Nah, kemudian ini 300.000 dikurangi 250.000 itu dikurangi jadinya 50.000. Kemudian yang plan aset tadi dan increase itu di total semuanya dikurangi 50.000 dari yang tadi 300 kurangi 250, hasilnya actual return-nya sebesar 210.000. Lalu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit tentang penggunaan kertas kerja. Seperti pada umumnya, di sini di sebelah kiri ada kolom add jurnal umum untuk membuat jurnal pencatatan dalam akun buku besar normal. Lalu kemudian di sisi kanan ada memo card. Ini merupakan tempat untuk melihat saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun. Nah, di sebelah kiri kan tadi ada items, annual pension expense, cash, OC, pensions, asset, or liability. Lalu untuk yang kanan memory card itu isinya ada defined benefit obligation dan plan asset. Baik, selanjutnya di sini ada pada awal masa sewa MNS harus mengakui right of aset, yaitu hak untuk menggunakan aset selama masa sewa. Lalu liability, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa di masa depan. Karena nilai sisa tidak dijamin, maka nilai kini PV dihitung hanya dari total pembayaran sewa selama masa sewa. Rumus ini kini digunakan untuk menghitung total kewajiban sewa dengan tingkat diskonto 6%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai kini sebesar 49.924.061. Nilai ini menjadi dasar pengakuan raw aset dan list liability pada awal kontrak. Baik, selanjutnya jurnal awal yang dicatat oleh MNS adalah right of asset sebesar 49.924 sekian, list liability sebesar 49.924 sekian, lalu list liability 17.620 sekian, lalu yang terakhir kas sebesar 17.620 sekian.
Pembayaran pertama dilakukan di awal kontrak, langsung mengurangi saldo kewajiban sewa. Selanjutnya, karena tidak ada perpindahan kepemilikan maupun opsi pembelian, maka aset hak guna disusutkan selama masa sewa, yaitu selama 3 tahun. Untuk perhitungan depresiasi tahunan, 49.924 sekian dibagi dengan 3 tahun dengan total 16.641 sekian per tahunnya. Lalu berikut untuk jurnal depresiasinya, sama dengan di atas. Depreciation expense sebesar 16.641 sekian, lalu akumulasi depreciation sebesar 16.641 sekian. Depresiasi ini mencerminkan penurunan nilai manfaat yang diterima lisi selama masa sewanya. Baik, selanjutnya, sistem sewa dengan Accreted Residual Value menegaskan bahwa lisi hanya memiliki hak pakai selama masa sewa tanpa menanggung risiko terhadap nilai sisa aset. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh MNS sudah sangat sesuai, yang berfokus pada pengakuan hak guna atau right of us dan kewajiban pembayaran lisi liability. Yaitu yang pertama, nilai kini kewajiban sewa hanya mencakup total pembayaran sewa yang disepakati. Yang kedua, beban depresiasi dan bunga diakui secara sistematis selama masa sewa. Yang ketiga, lisi tidak menanggung risiko terhadap nilai sisa aset. Yang keempat, setelah masa sewa berakhir, aset dikembalikan ke lessor tanpa biaya tambahan. Sistem ini mencerminkan bahwa walaupun lisi tidak memiliki aset secara hukum, laporan keuangan tetap menunjukkan hak dan kewajiban ekonomisnya selama masa sewa berlangsung. Nah, selanjutnya ada pengukuran kembali atau remeasurement, yakni perubahan yang tidak terduga dan mungkin tidak diharapkan dapat muncul dari dua keadaan, yakni yang pertama perubahan besar dan tiba-tiba dalam nilai kini aset program pensiun, serta yang kedua yakni perubahan asumsi pada aktuaris yang dapat mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Nah, keduanya atau keuntungan ataupun kerugian yang terjadi akan dilaporkan dalam Other Comprehensive Income. Kita yang pertama terlebih dahulu yakni keuntungan dan ataupun kerugian atas aset. Nah, perbedaan antara imbalan aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga neto. Contohnya seperti Sopop SE memiliki aset program pensiun pada 1 Januari 2019 sebesar 100.000, tingkat diskonto tahun berjalan sebesar 6% dan imbalan aktual atas aset program pensiun tahun 2019 sebesar 8.000. Nah, pada tahun 2019, Sopop harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 yang dihitung dengan actual return senilai 8.000, lalu dikurangi interest revenue, yakni 6% dari 100.000, yakni 6.000, kerugian asetnya senilai 2.000. Keuntungan aset, bukan kerugian aset, yakni keuntungan aset senilai 2.000. Yang selanjutnya ada perubahan asumsi pada aktuaris yang dapat mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Ini merupakan selanjutnya yakni keuntungan atau kerugian liabilitas. Skala perubahan dalam asumsi aktuaris yang dapat mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Yang pertama, perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas dalam OCI, Other Comprehensive Income, Gain or Loss. Lalu perusahaan mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset serta liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi OCI. Dan selanjutnya jumlah ini
dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas. Selanjutnya ada jurnal dan kertas kerja tahun 2024. Daftar berikut ini digunakan pada Zerley Company untuk program pensiunnya di tahun 2024, yakni biaya layanan tahunan senilai 13.000, tingkat diskonto 10%, imbalan aktual atas aset program pensiun 12.000, kontribusi pendanaan tahunan 24.000, manfaat yang dibayarkan pada karyawan yang pensiun dalam tahun berjalan 10.500, perubahan dalam asumsi aktuaris yang dilakukan pada akhir tahun terhadap kewajiban imbalan pasti senilai 265.000. Perintahnya, buatlah kertas kerja pensiun dan ayat jurnal pencatatan Zerley Company untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2024, yakni di annual pension expense ada biaya servis atau biaya layanan senilai 13.000. Lalu ada interest expense didapat dari yakni 21,446 didapat dari saldo awal DBO yakni 214.460 dikali dengan tingkat diskonto 10%. Selanjutnya ada interest revenue yakni 10% dikalikan pada saldo awal plan aset senilai 134.100, hasilnya 13.410. Lalu untuk jurnal entry tahun untuk 2024 yakni 13.000 ditambah 21.000 dikurangi 13.000 sekian, hasilnya 21.036. Nah, pada bagian cash-nya sesuai pada yang tercantum dalam daftar yakni 24.000 dari kontribusi pendanaan tahunan di kredit. Nah, pada bagian OC, gain or loss, aset loss senilai 1.410 didapat dari selisih antara estimasi imbal hasil yakni 13.410 dengan imbalan aktual senilai 12.000 pada daftar di soal. Lalu untuk liability loss-nya didapat dari angka liability loss-nya 26.594 didapat dari penyeimbang antara kolom DBO yakni 214.460 ditambah 13.000 ditambah 21.446 dikurangi 10.500 kan hasilnya senilai 238.406. Sedangkan saldo akhir DBO yang diberikan pada soal yakni 265. Ada selisih sebesar 26.594. Untuk jurnal entry 2024-nya yakni hasil penambahan aset loss dan liability loss sebesar 28.004 di debit. Untuk yang pada bagian pension asset atau liability yakni saldo awalnya pada 1 Januari 2024 yakni 80.360. Lalu
pada jurnal entry untuk 2024 senilai 25.040, yakni didapat dari penjumlahan annual pension expense dan juga OJI, yakni 21.036 ditambah 28.004 lalu dikurangi 24.000 menghasilkan 25.040 ditambah menghasilkan 105.400 dikredit untuk balance sheet untuk balance di tahun 2000 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Untuk yang memo record ini merupakan perhitungan yang tadi sudah saya paparin. Dan ini merupakan perhitungan yang lebih rinci dari yang tadi, tapi sebenarnya sama, yakni untuk kalkulasi kerugian asetnya, saldo awal asetnya kan 134.100, diskon rate-nya 10% menghasilkan expected interest revenue senilai 13.410. Untuk aktual return yang didapat dari soal tadi 12.000 sehingga menghasilkan kerugian aset senilai 1.410. Untuk kalkulasi dari kerugian liability-nya pada saldo awal DBO tahun sebelumnya yakni 214.460, ada service cost-nya 13.000, lalu interest expense yang perhitungan seperti yang awal tadi senilai 21.446, lalu dikurangi benefit paid-nya 10.500 menghasilkan 238.406. Lalu untuk DBO balance yang diberikan pada daftar tadi senilai 265.000 sehingga ada selisih liability loss-nya senilai 26.594. Selanjutnya ini untuk general journal entry sama seperti yang udah saya jelaskan tadi. Untuk yang di memo record-nya untuk 31 Desember 2021 yakni ini 2024 yakni saldo akhirnya tadi 265.000. Lalu untuk plan asetnya yakni perhitungan dari saldo akhir total aset setelah semua aktivitas di tahun berjalan, yakni saldo awalnya senilai 134.100 ditambah interest senilai 13.410, lalu ditambah kontribusi senilai 24.000, lalu dikurangi dari benefit paid-nya atau manfaat senilai 10.500, lalu dikurangi juga atas kerugian aset senilai 1.410 menghasilkan 159.600. Untuk jurnalnya yakni pension expense senilai 21.036, lalu ada OJI senilai 28.004, lalu cash-nya 24.000 dan pension asset atau liability senilai 25.040. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, di pelaporan itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu beban pensiun. Nah, beban pensiun itu biaya jasa dan bunga bersih yang mempengaruhi laba bersih dan dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, perusahaan itu dapat melaporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian atau memisahkannya. Dipisahkannya itu dibagi jadi dua, yaitu biaya jasa dan bunga bersih. Nah, biaya jasa ini nanti masuk ke dalam laba operasi dan bunga bersih ini masuk ke dalam bagian pembiayaan. Nah, lalu selanjutnya tuh ada keuntungan dan kerugian, yaitu pengukuran kembali. Nah, keuntungan dan kerugian pada aset atau kewajiban pensiun diakui pada penghasilan komprehensif lain atau OJI.
bukan pada laba bersih. Nah, hal ini dilakukan agar laporan keuangan itu lebih bermanfaat. Oke, baik. Di slide ini kita akan membahas mengenai contoh perhitungan dari OC atau penghasilan komprehensif lain. Nah, pada gambar di slide tersebut, di bagian atas itu merupakan contoh soalnya. Jadi perusahaan OB-ASA itu memiliki data sebagai berikut, yaitu net income di tahun 2022 sebesar €100.000, lalu ada liability loss di tahun 2022 sebesar €60.000, dan juga ada asset loss di tahun 2022 sebesar €15.000. Lalu ada accumulated OC 1 Januari 2022 sebesar €40.000. Nah, perhitungan pertama ini pada gambar di bawahnya itu kita menghitung kerugian dari OC-nya. Jadi, perhitungannya itu dari liability loss itu ditambah dengan asset loss. Jadi €60.000 ditambah €15.000, lalu, ditemukan yaitu €75.000. Itu merupakan kerugian dari OC-nya. Nah, lalu untuk slide yang di bawahnya itu kita menghitung, penghasilan atau laba komprehensifnya. Jadi kita menghitung kayak perhitungan laba komprehensifnya. Nah, perhitungannya itu dari net income yaitu sebesar tadi €100.000, lalu dikurangi dengan kerugian OC-nya sebesar €75.000 dari perhitungan sebelumnya, maka, hasilnya yaitu €25.000. €25.000 ini tuh merupakan laba komprehensifnya. Nah, lalu setelah itu kita, membuat yang namanya comprehensive income statement atau, laporan laba rugi dari, OC-nya. Nah, dalam laporan laba rugi ini tuh, yang pertama yaitu ada akun net income, yaitu sebesar €100.000, lalu ada, OC atau other comprehensive loss ini itu yang berisi dari liability loss dan asset loss sebesar €60.000 ditambah €15.000, yang hasilnya yaitu €75.000. Lalu dari €100.000 tadi dikurangi dengan €75.000 tadi, maka ketemu €25.000. €25.000 ini merupakan, eee, comprehensive income-nya. Nah, lalu di bagian bawahnya itu kita menghitung atau aku mencari akumulasi dari, OC-nya atau dari other comprehensive loss-nya pada 31 Desember 2022. Nah, cara mencarinya yaitu, dari accumulated other comprehensive income 1 Januari 2022, dikurangi dengan other comprehensive loss. Jadi €40.000 dari soal tadi dikurangi dengan €75.000 yaitu kerugiannya. Maka ditemukan hasil tuh €35.000. Nah, €35.000 ini dia hasilnya rugi ya. Lalu selanjutnya ada, laporan posisi keuangan untuk 31 Desember yang berisi yaitu equity, equity yang di dalamnya ada share capital ordinary sebesar €100.000, lalu ada retained earnings sebesar €60.000, dan juga accumulated other comprehensive loss sebesar €35.000 yang sudah kita hitung tadi. Maka total ekuitasnya yaitu sebesar €125.000. Nah, di slide selanjutnya, ada bagian-bagian lain dari pelaporan, yaitu pengakuan status pendanaan program pensiun. Jadi perusahaan tuh harus mencatat status kelebihan dana atau aset pensiun, kekurangan dana atau liabilitas pensiun dari program pensiun. Manfaat pasti dalam laporan posisi keuangan mereka. Nah, perusahaan itu, jadi kalau semisal overfunded itu surplus aset pensiun, yaitu aset pensiun, dan juga underfunded atau kekurangan dana atau, liabilitas pensiun. Nah, status pendanaan itu dihitung sebagai yaitu fair value aset, pensiun dikurangi dengan kewajiban manfaat pasti. Jika surplus, maka jumlah yang boleh diakui dibatasi oleh aset selling, yaitu jumlah maksimum yang dapat direalisasikan kembali oleh perusahaan. Nah, lalu selanjutnya tuh ada yang namanya klasifikasi aset atau liabilitas pensiun. Jadi IASB itu tidak mengharuskan pemisahan antara aset atau liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Nah,
Tujuannya yaitu yang pertama itu surplus pensiun itu dianggap sebagai aset non lancar. Lalu liabilitas pensiun jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Nah, lalu selanjutnya itu ada yang namanya penggabungan program pensiun. Jadi, jika perusahaan itu memiliki lebih dari satu program pensiun, maka tidak boleh digabung, kecuali yang pertama itu ada hak hukum untuk menggunakan surplus dari satu program untuk menutup kekurangan program lain. Dan yang kedua tuh ada niat untuk menyelesaikan kewajiban secara simultan atau bersih antar program. Baik, bab selanjutnya mengenai pension reconciliation. Nah, jadi rekonsiliasi di sini itu maksudnya adalah proses untuk menyamakan atau menjembatani perbedaan antara kewajiban manfaat pasti yang biasa disebut definite benefit obligation dan aset program pensiun atau biasa disebut plan assets yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuannya biar kita itu tahu berapa kewajiban bersih atau aset bersih yang harus diakui oleh oleh perusahaan di laporan keuangan. Nah, di buku Kyoso itu ditunjukkan contohnya itu dari Zarley AG seperti tabel di sebelah kiri itu menjelaskan bagaimana perusahaan itu menghitung pergerakan kewajiban dan aset dari awal sampai akhir periode. Nah, komponen-komponen rekonsiliasinya itu ada di nama-nama akun di tabel ini. Seperti di situ ada dimulai dari itu saldo awal kewajiban manfaat pasti, terus ada service cost, interest, expense, dan lain sebagainya. Nah, dari situ ya S19 itu meminta agar perbedaan antara kewajiban dan aset ini itu dilaporkan sebagai funded status. Yang kalau kewajibannya itu lebih besar dari asetnya, berarti perusahaan itu punya liabilitas bersih. Dan kalau sebaliknya, berarti perusahaan itu punya aset bersih program pensiun. Nah, rekonsiliasi ini tuh jadi dasar penerapan IAS 19 karena kan IAS 19 itu mengatur bagaimana perusahaan itu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan manfaat karyawan termasuk manfaat pasca kerja seperti pensiun dan kesehatan. Nah, tujuannya itu supaya laporan keuangan itu bisa mencerminkan nilai kewajiban yang sebenarnya, bukan angka perkiraan yang disembunyikan. IAS 19 itu juga menekankan bahwa semua biaya dan perubahan kewajiban harus diakui secara transparan agar laporan keuangan itu mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa IAS 19 yaitu mengatur tentang pengungkapan wajib atau biasa disebut mandatory disclosures yang artinya perusahaan itu wajib menyajikan informasi tertentu terkait program manfaat karyawan supaya laporan keuangan itu lebih transparan dan bisa dibandingkan antar perusahaan. Nah, beberapa hal yang wajib diungkapkan antara lain itu rekonsiliasi kewajiban dan aset. Ini itu dianalisis, ya direkonsiliasi dari awal sampai akhir periode. Nah, kemudian ada biaya jasa kini, bunga, remeasurement, terus ada asumsi aktuaria yang digunakan seperti tingkat diskonto, kenaikan gaji, dan harapan hidup, dan juga metode valuasi. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan transparansi, membantu penggunaan laporan memahami resiko, dan memastikan laporan keuangan dapat dipercaya. Nah, selain itu, IAS 19 itu juga meminta perusahaan mengungkapkan profil jatuh tempo kewajiban. Di sini artinya itu kapan pembayaran manfaat diperkirakan akan terjadi. Nah, ini itu penting biar penggunaan laporan itu bisa menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian IAS 19 itu sempat mengalami revisi, yaitu disebut revisi IAS 19 yang mana menekankan bahwa actuarial gains and loss itu tidak lagi ditunda. Jadi tidak boleh lewat koridor, tetapi langsung diakui dalam OC atau Other Comprehensive Income. Nah, ini berdampak besar pada volatilitas ekuitas perusahaan karena perubahan nilai wajar akan langsung terlihat di laporan keuangan. Nah, dampaknya perusahaan itu jadi lebih sulit menyembunyikan fluktuasi nilai kewajiban pensiun
Tapi di sisi positifnya adalah laporan keuangan ini jadi lebih transparan dan mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, di slide terakhir ini membahas other post-retirement benefit dan comparison. Nah, di sini kan ada grafik nih yang ada di halaman 49. Nah, grafik itu sebenarnya menggambarkan perubahan tren biaya manfaat pensiun dan bagaimana funded status bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau dilihat ketika nilai kewajibannya itu meningkat, tapi aset programnya itu stagnan atau turun, otomatis funded statusnya itu jadi defisit. Nah, ini artinya perusahaan itu punya beban lebih besar di masa depan. Nah, kalau semisal sebaliknya, itu kayak asetnya tumbuh lebih cepat daripada kewajiban, maka funded statusnya itu positif atau surplus. Nah, gunanya grafik ini itu membantu menggambarkan hubungan antara biaya manfaat pendanaan dan hasil aktual investasi dana pensiun. Jadi intinya kayak semakin besar selisih negatif antara kewajiban dan aset, maka semakin tinggi beban yang akan dilaporkan oleh perusahaan juga. Nah, setelah itu dibahas juga mengenai other post-retirement benefit, yaitu manfaat lain yang diberikan setelah pensiun selain uang pensiun. Contohnya seperti asuransi kesehatan pensiun, kemudian ada bantuan perawatan kesehatan dan juga tunjangan lainnya. Nah, IAS 19 itu memperlakukan manfaat-manfaat ini dengan cara yang hampir sama dengan pensiun. Dihitungnya nilai kini kewajibannya dan diakui secara bertahap selama masa kerja karyawan. Kemudian di halaman 48 juga ada tabel accounting atau financial reporting impact versus consequence of the change. Yang pada intinya itu menjelaskan tabel di sebelah kanan itu menjelaskan kayak impact-nya itu laporan keuangan sekarang itu langsung menunjukkan perubahan nilai kewajiban dan aset. Jadi lebih transparan dan relevan. Nah, konsekuensinya itu laba bersih bisa lebih fluktuatif dan perusahaan itu harus lebih hati-hati dalam mengelola asumsi aktuaria serta kebijakan pendanaan program pensiun. Nah, terakhir di bagian comparison, ini tuh menunjukkan bahwa IFRS atau biasa disebut IAS 19 dan standar AS, yaitu GAAP, itu memiliki kesamaan besar. Tapi IFRS itu lebih ketat dalam pengungkapan dan pengakuan langsung di OSI. Jadi kesimpulannya itu IAS 19 itu membuat laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya aktual gitu. Meskipun bisa membuat laba itu tampak lebih berfluktuasi.